それがエクスカリバーですって。ミミズの間違いじゃないの。まさかシャドウ？全てに相手の意志がある。だからこそわかる。Oke semuanya, kembali lagi dengan Om Duo di sini. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang telah membuat para bocil sekitar rumah gua nge-cosplay jadi Shadow menggunakan plastik bekas belanja emak, yaitu Kage no Jizurokusa episode ke-11. Yang mana di episode sebelumnya, Shido yang berada di Lindblum mendapati buku-buku di kehidupan sebelumnya yang dulu pernah ia ceritakan pada Beta telah dimonetisasi tanpa seizin pemilik hak ciptanya. Dan juga kita telah melihat Alpha yang mendapati Uskup Agung Drake yang telah meningsoy dengan cara yang mengenaskan. Dan di akhir scene, Shido mendapati orang yang sangat mencurigakan tengah berlari di atap gedung kota. Meskipun pada akhirnya pria itu telah ditumbangkan oleh Epsilon. Bagaimana kelanjutannya? Ya, daripada penasaran lagi sampai membuat kalian bilang ke tetangga. Seperti biasanya, jika kalian suka dengan video ini, support aja dengan memencet tombol subrek dan like di bawah. Dan buat yang belum melihat episode pertama hingga ke-10, gua telah menaruh link playlistnya di deskripsi. Oke, langsung saja sendirkan kepala kalian ke buah surga Beta, rentangkan tangan di buah surga Rose dan Alexia, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dibuka dengan menampilkan pemandangan kota Lindblum yang sangat indah. Terlihat pula Shido yang tengah menata pakaiannya di sebuah lemari. Setelah memasukkan bajunya, rupanya Shido hendak berendam di onsen. Setelah membasuh tubuhnya, dirinya berkata salah satu hal yang ia sukai adalah onsen. Baru saja berendam, tanpa diduga-duga, rupanya Alexia telah berada di sana terlebih dahulu. Karena gua nggak mau kuning, kita persingkat saja. Alexia yang sangat terkejut dengan kehadiran Shido di sebelahnya membuat dirinya melirik ke arah Shido dan wajahnya pun memerah dalam seketika. Setelah beberapa perbincangan, namun karena apa yang mereka perbincangkan adalah topik yang dimana orang luar tak boleh tahu banyak, Alexia pun memancing Shido supaya masuk ke dalam regu Kesatria Merah jika dirinya ingin mengetahui lebih tentang informasi tadi. Meski terus ditolak, namun Alexia terus-menerus memaksa Shido, yang tentu saja jawaban Shido tetaplah sama. Setelah Shido dikatai keras kepala olehnya, Alexia mengira Shido akan melihatnya dengan penuh hawa nafsu. Namun ternyata dirinya salah. Shido beralasan ketika di dalam onsen, dirinya tak akan melihat orang lain supaya semuanya bisa menikmati mandi dengan tenangnya. Shido juga meminta Alexia untuk berhenti melirik ke arah Excalibur-nya. Setelah berucap seperti itu, Shido memintanya untuk tidak menilai dari penampilan. Dan ketika Shido terbangun, Alexia dibuat terkejut bukan main. Terlihat wajah Alexia yang sangat merinding ketakutan melihat Johnny yang dimiliki oleh Shido. Setelah mengucapkan hal keren yang entah apa maknanya, yang jelas Shido nampak pergi keluar meninggalkan Alexia di dalam sana. Di tengah keheningannya, Alexia nampak melepaskan handuk di kepalanya dan dirinya nampak memandangi handuknya itu, sembari memegangnya dengan cara yang pastinya kalian tahu. Dengan kata lain, Excalibur aka Johnny milik Shido adalah sebesar handuk yang dipegang olehnya. Dan pada akhirnya, gadis Rail pun akan segera dilaksanakan. Sebagai pembuka, si botak Falcon inilah yang akan memberikan kata-kata penyambut mengenai gadis Rail. Dirinya memberikan semangat kepada para pendaftar yang ada, dengan mengucapkan para pejuang kuno tengah menunggu mereka di balik pintu sanktuari. Di tengah bersoraknya semua orang, terlihat Alexia yang nampak sangat membenci sosok Pak Botak yang rupanya bernama Jack Nelson. Alexia kesal karena si botak itu tidak berduka sedikit pun atas kematian Uskup Agung sebelumnya. Alexia kemudian mengingat momen ketika dirinya dan Kesatria Merahnya yang ditolak untuk melakukan penyidikan. Si botak beralasan gereja akan menangkap pelakunya dengan cepat. Dan karena gadis trial harus tetap dilaksanakan, dirinya meminta supaya gereja lah yang mengambil semua tanggung jawab. Dan sekarang, Alexia berniat kembali dan membujuk sang ayah supaya Kesatria Merahnya diberi izin untuk melakukan inspeksi. Namun karena perjalanan yang pastinya akan membutuhkan waktu, yang mana pastinya bukti-bukti yang ada telah dilenyapkan tak bersisa. Dirinya yang sangat membenci Pak Botak membuatnya menyadari hal lain yang ia benci di gadis trial itu,
yaitu sosok Natsume Sensei aka Beta yang tepat ada di sebelahnya. Yang mana meski Natsume Sensei adalah seorang penulis pemula yang baru saja meroket, dirinya mencurigai segala gerak-gerik Natsume yang terlalu sempurna. Bagi Alexia, semakin bagus luarnya, maka akan semakin rusak di dalamnya. Ketika ada beberapa orang yang menyoraki nama Alexia, Natsume langsung mengambil alih suara tadi dan menjadi suara untuknya. Yang rupanya, Beta sendiri juga membenci sosok Alexia, yang ia anggap telah memanfaatkan status dan posisinya itu untuk mendekati tuannya. Yang mana bagi Beta, heroin yang sempurna adalah seorang elf kawaii berambut perak dan berambut biru dengan tai lalat di pipi. Dan anggapan Beta juga sama seperti Alexia tadi. Namun secara tiba-tiba, どうかしたのかしら。 singkat waktu, di tengah dua kera yang tengah bertengkar itu, terlihat sosok Rose yang sangat elegan dan tetap tenang meski ada dua kera yang bertengkar tepat di sebelahnya. Yang rupanya Rose tengah fokus melihat sosok Shido yang tepat berada di seberang. Setelahnya, si botak nampak tengah memanjatkan doa pada Dewi Beatrix, namun bukan secara alami. Dan bersamaan dengan kubah cahaya pelangi yang menyelimuti arena pertarungan, Gadis Trail pun akan segera dimulai. Singkat cerita, setelah Shido mengetahui bahwa ketika penantang masuk ke dalam arena, maka pejuang kuno akan muncul. Dan sampai salah satu dari mereka tumbang, si penantang tak akan bisa keluar dari kubah tersebut. Setelah banyak penantang yang masuk, namun tak ada satupun yang berhasil memanggil pejuang kuno. Di saat yang bersamaan, Shido berandai-andai jika saja dirinya bisa ikut serta tanpa mendaftar. Dirinya sangat ingin menyamar menjadi orang yang terlihat lemah namun menang tanpa ada yang menduganya. Namun karena tak ada pilihan lagi, Shido memutuskan untuk menjadi figuran saja untuk kali ini. Setelahnya, Shido baru menyadari dirinya yang tidak melihat Alpha di sana. Yang mana di saat yang bersamaan, para Shido Garden nampak tengah mengorek informasi dan melakukan pergerakan secara diam-diam. Di saat malam telah tiba, Shido memberitahukan bahwa satu-satunya penantang yang mampu memanggil pejuang kuno hanyalah seseorang yang bernama Nerose. Dan ketika nama penantang selanjutnya dilontarkan, Shido nampak tidak menyadari namanya yang telah dipanggil dan malah mengatai namanya sendiri. Dan dirinya baru menyadarinya setelah beberapa detik. Sontak saja hal tersebut membuat si botak, Beta, dan Alexia terbelangak karena berbagai macam alasan. Yang sudah pasti itu adalah ular Rose yang sangat mencintai Shido. Di tengah semangatnya semua orang karena murid akademi juga ikut ambil andil dalam Gadis Trial, Shido memiliki 3 pilihan yang ada. Yang pertama, pasrah dan mengikuti ujian tersebut. Dengan resiko dirinya akan ketahuan memiliki kekuatan overpower, jika musuh yang keluar juga adalah musuh yang sangat kuat. Yang kedua adalah kabur. Namun karena nama dan asal sekolahnya telah diketahui, bisa-bisa dirinya bukan dibully satu sekolah lagi, melainkan oleh 2 negara. Ditambah, itu akan membuat sang kakak marah dan pasti akan mengoceh ke arahnya. Dan yang ketiga, 選択肢3 setelah terus dipanggil dan terancam akan dianggap mundur, sebuah cahaya ungu nampak meluncur ke atas dan sesaat kemudian, di tengah terkejutnya mereka semua akan munculnya cahaya ungu yang sangat terang. Dan ketika pandangan semua orang teralihkan, Shido nampak bergerak. Di lain sisi, si botak merasa tak pernah menyiapkan hal tersebut. Dan setelah cahaya itu menghilang, mereka dibuat sangat terkejut akan sesuatu. Dalam hati, pilihan ketiganya adalah nanggung dan kacaukan segalanya. Kemunculan tuannya itu membuat Beta terkejut dan memikirkan langkah-langkah yang tengah diambil oleh tuannya. Dan Pak Botak yang nampak langsung bergegas pergi ke belakang. Rose kemudian menyadari hilangnya sosok Shido dari bangkunya. Dan singkat waktu, setelah si Falcon mengatai Shadow dengan sebutan tikus, gaya dan cahaya khas Shadow membuat semua orang terbelangak melihatnya. Dan Beta yang nampak telah mempersiapkan dirinya. Bersama dengan Shadow yang terus mengalirkan kekuatan sihir ungunya itu, sebuah lingkaran sihir pemanggil muncul secara tiba-tiba. Dan di saat yang bersamaan, si Falcon merasa tidak mengaktifkan lingkaran sihirnya. Di tengah kedahsyatan yang terjadi akibat kemunculan lingkaran sihir itu, seorang pejuang kuno pun telah muncul. Ternyata si Falcon yang tak percaya dengan kemunculan sosok wanita itu. Yang mana Natsume kemudian memberitahukan bahwa wanita itu adalah sosok penyihir bencana yang bernama Aurora.
Yang tentu saja hal tersebut membuat si Falcon, Rose, dan Alexia terkejut mendengarnya. Singkat waktu, si botak nampak meremehkan Shadow karena Aurora disebut sebagai penyihir terkuat dalam sejarah. Dan dirinya menganggap Shadow pasti takkan berkutik di hadapannya. Namun ungkapan tersebut membuat Alexia meragukannya, karena gadis terakhir memanggil Aurora sebagai lawan dari Shadow. Yang berarti, kekuatan Shadow itu bisa dibilang setara dengan sosok Aurora sang penghancur dunia. Dirinya merasa adu mekanik mereka takkan berakhir dengan cepat. Ternyata Shadow yang mengatakan dirinya dan Aurora merasakan hal yang sama, yang mana bagi mereka pertarungan adalah sebuah percakapan. Ternyata Aurora yang mulai bergerak, dan kemudian ini yang terjadi. Adu mekanik pun telah dimulai. Serangan pembuka dari Aurora membuat Shadow baru pertama kalinya merasakan pertarungan yang sesungguhnya. Di tengah adu mekanik yang tengah berlangsung, Alexia nampak terkejut karena teknik yang dikeluarkan oleh Aurora. Dan si Falcon yang cukup kagum dengan Shadow yang masih mampu bertahan. Dan dirinya yakin Shadow pasti akan segera kalah. Setelah mengucapkan hal itu, tentu saja Alexia dan si Falcon terkejut mendengarnya. Dan ucapan beta dibenarkan oleh Alexia, yang mana dirinya yakin ahli pedang sihir biasa takkan mampu menghindari serangan mematikan itu. Namun dirinya menyadari bahwa Shadow masih hanya memperhatikan serangan tersebut. Serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Aurora membuat Shadow berniat memberinya nama kehormatan. Terlihat ratusan tombak yang memenuhi keseluruhan kubah cahaya. Dan Shadow yang nampak menyadari satu hal, yaitu sosok Aurora yang tengah terkekang oleh ratusan rantai penyegel. Shadow yang menyadarinya pun menyayangkan hal tersebut. Dengan epiknya, Shadow memberikan ulti yang membuat sosok Aurora sang penghancur dunia KO dalam satu kali tebasan. Di saat yang bersamaan, Shadow sangat ingin melawannya lagi di saat kekuatan Aurora telah kembali seutuhnya. Dan sosok Aurora pun pecah menjadi kepingan cahaya. Shadow kemudian juga nampak pergi dari sana. Semua orang yang melihatnya pun terdiam 1000 kata karena Shadow yang menang dengan sangat mudahnya. Dan si Falcon yang nampak tak percaya karena Aurora, sang penghancur dunia, telah dikalahkan. Tak lama kemudian, kubah cahaya itu nampak retak dan hal tersebut juga disaksikan oleh Epsilon dari atas arena. Setelah kubah pecah seutuhnya, sebuah percikan merah muncul dan secara tiba-tiba terlihat lingkaran sihir merah yang sangat kuat, yang bahkan efek lingkaran sihir itu mampu mencapai tempat Alpha dan Delta yang terletak cukup jauh dari sana. Setelah efek lingkaran merah itu menghilang, Alpha nampak terkejut karena sang tuari telah menjawab panggilan tuannya itu. Shadow, anata wa yahari. Dan scene ditutup dengan ketegangan yang diberikan dari lingkaran sihir merah yang muncul secara tiba-tiba. Dan berakhir lalu anime Shadow Garden episode ke-11. Yah, gue gak bisa komentar banyak karena melihat adu mekanik epic yang diberikan ketika Shadow melawan Aurora tadi. Dan ya karena komentar gue lagi minim saking kagumnya, dan karena mikrofon gue telah rusak. Namun sebelum memberikan rating, gue meminta buat kalian yang sudah membaca light novel atau manganya, gue mohon dengan sangat jangan membuat spoiler di bawah. Jadi ya 9,9/10 pastinya cocok untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang telah melihat hingga akhir video, dan sampai jumpa di episode ke-12 minggu depan. Bye bye.